Pernah nggak sih, kalian merasa kayak ada aturan nggak tertulis gitu yang ngatur cara kita berinteraksi atau bersikap? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif sosial dan coba pecahin kode-kode itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari misteri yang kayaknya kita semua pernah alami nih. Coba dipikirin, kenapa ya kita bisa jadi orang yang beda banget pas lagi kumpul sama teman-teman dibandingin pas lagi sama keluarga di rumah? Atau, ini deh, kenapa ada tren yang tiba-tiba viral, semua orang ngomongin, tapi besoknya udah hilang gitu aja? Nah, teka-teki sehari-hari kayak gini nih, yang jadi bahan penyelidikan detektif utama kita. Dan ini dia petunjuk pertama kita sekaligus nama dari si detektif itu sendiri, sosiologi. Jadi apa sih sosiologi itu? Gampangnya, ini adalah ilmu yang khusus dibuat untuk ngertiin misteri-misteri sosial. Mulai dari obrolan kita sehari-hari sampai kenapa tren global bisa terjadi. Keren kan? Nah, pertanyaannya, butuh kekacauan kayak gimana sih sampai akhirnya detektif kayak sosiologi ini harus muncul? Coba bayangin deh, kita balik ke abad 18 dan 19. Tiba-tiba, revolusi besar-besaran terjadi. Pemerintahan lama tumbang. Terus, pabrik-pabrik muncul di mana-mana, orang-orang pindah ke kota, dan masalah sosial baru kayak kemiskinan jadi pemandangan biasa. Nah, dari kekacauan inilah sosiologi lahir. Orang-orang butuh cara baru buat memahami dunia yang, ya, tiba-tiba jadi beda banget. Dan yang pertama kali ngasih nama sosiologi ini adalah Auguste Comte. Dia sering disebut Bapak Sosiologi. Idenya sederhana tapi revolusioner. Dia percaya kalau masyarakat itu bisa loh dipelajari secara ilmiah, sama kayak kita mempelajari fisika atau biologi. Terus, ada lagi tokoh penting, namanya Emil Durkheim. Dia lebih fokus ke fakta sosial, ini tuh kayak kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngebentuk cara kita bertindak, berpikir, bahkan merasa. Anggap aja kayak aturan main gak tertulis yang kita semua ikuti tanpa sadar. Oke, sekarang kita udah kenal detektif nih ya. Terus, alat-alat apa aja sih yang dia bawa di dalam tasnya buat memecahkan kasus? Ternyata, setiap investigasi punya 4 aturan main utama. Harus berdasarkan bukti nyata, bukan asumsi. Harus punya teori buat ngejelasin sebab akibat. Harus terus belajar dari penelitian sebelumnya. Dan yang paling penting, tujuannya itu bukan buat ngejudge sesuatu itu baik atau buruk, tapi buat ngertiin kenapa itu bisa terjadi. Jadi benar-benar objektif. Alat pertama yang paling dasar di kotak ini adalah pemahaman soal status sosial. Gampangnya, ini tuh soal posisi kita masing-masing di dalam teka-teki masyarakat yang besar ini. Dan status sosial ini ternyata nggak cuma satu macam loh. Ada 3 jenis. Ada yang ascribed, ini kita dapat dari lahir. Contohnya kayak jadi anak bangsawan. Terus ada achieved, yang kita raih dengan usaha sendiri. Misalnya jadi dokter atau atlet. Dan terakhir ada assigned, yang dikasih sama kelompok karena jasa kita. Misalnya diangkat jadi tokoh masyarakat. Nah, ini penting banget. Status sama peran itu kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Status itu posisinya, misalnya seorang guru. Peran itu adalah skrip atau perilaku yang diharapkan dari status itu. Ya, contohnya mengajar murid. Selain status dan peran, di dalam kotak peralatan detektif ini juga ada alat-alat lain. Ada interaksi sosial, yaitu cara kita berhubungan satu sama lain. Ada norma sosial, aturan mainnya. Dan nilai sosial, yaitu apa yang dianggap penting sama masyarakat. Ini semua yang ngebimbing kita. Oke, peralatannya udah lengkap nih. Sekarang ayo kita lihat gimana semua alat ini dipakai buat memecahkan kasus-kasus beneran di dunia nyata. Jadi, gimana caranya seperangkat alat ini bisa bantu kita mecahin masalah-masalah super besar yang dampaknya ke jutaan orang? Nah, ini dia gunanya. Sosiologi bisa bantu kita ngerti akar kemiskinan itu apa, jadi nggak cuma nyalahin individu. Bisa juga buat menganalisis kenapa pengangguran terjadi, apa hubungannya sama struktur ekonomi. Bahkan bisa buat mencegah kenakalan remaja dengan meneliti kondisi sosialnya. Data-data ini penting banget buat pemerintah biar bisa bikin kebijakan yang benar-benar nyentuh kebutuhan masyarakat. Tapi, jangan salah. Kekuatan sosiologi itu nggak cuma buat masalah-masalah besar kayak tadi. Ini juga berguna banget loh buat kehidupan kita sehari-hari. Dengan ngertiin sosiologi, kita jadi lebih paham soal perbedaan budaya. Ujung-ujungnya, toleransi kita jadi meningkat. Dan kalau semua orang lebih toleran, kita bisa kan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Semuanya saling terhubung. Jadi intinya apa? Intinya, sosiologi itu ngasih kita kacamata baru. Kacamata yang bikin kita bisa melihat dunia dengan cara yang beda. Bisa ngelihat kekuatan-kekuatan tak terlihat yang selama ini ngebentuk hidup kita dan semua orang di sekitar kita.
Nah, sekarang giliran kalian. Setelah punya semua peralatan detektif ini, kira-kira teka-teki sosial apa nih di hidup kalian yang bakal kalian lihat dengan cara yang benar-benar berbeda? Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kita semua. Ilmu yang ngebantu kita ngerti dunia di sekitar kita, dan bahkan diri kita sendiri di dalamnya. Yep, sosiologi. Pernah nggak sih kamu mikir, kok bisa ya masyarakat kita kayak gini? Atau kenapa sih kita ngelakuin hal-hal tertentu? Nah, sosiologi itu kayak ngasih kita kacamata khusus gitu, sebuah lensa sosial buat ngelihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Jadi apa sih sosiologi itu sebenarnya? Gampangnya, anggap aja ini kayak semacam toolkit atau alat khusus buat membaca masyarakat. Kalau kita lihat dari asal katanya, ini jadi gampang banget dimengerti. Socius itu dari bahasa Latin, artinya teman atau masyarakat. Terus logos dari Yunani, artinya ilmu. Jadi ya secara harfiah, sosiologi itu ilmu tentang berteman. Ilmu yang ngulik gimana caranya kita semua ini bisa hidup bareng. Tapi, jelas ya, ini bukan cuma sekedar ilmu berteman doang. Sosiologi itu jauh lebih dalam. Dia secara ilmiah neliti semua lem yang ngikat kita bareng-bareng. Mulai dari obrolan santai sama temen, sampai ke struktur masyarakat yang rumit banget. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin lensa sosiologi ini kuat dan benar-benar ilmiah? Jawabannya ada di 4 aturan mainnya, atau 4 prinsip intinya. Yuk, kita lihat satu-satu. Ini dia nih, 4 pilar yang bikin sosiologi itu jadi ilmu beneran. Pertama, harus empiris. Maksudnya, semua kesimpulannya harus berdasarkan bukti dan data di lapangan, bukan asal nebak. Kedua, teoritis. Tujuannya itu bukan cuma ngumpulin fakta, tapi ngebangun penjelasan yang logis. Kenapa sih sebuah fenomena sosial bisa terjadi? Ketiga, kumulatif. Artinya, ilmu ini terus berkembang, nambahin dan nyempurnain teori-teori yang udah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, ini penting banget, non-etis. Sosiologi itu tugasnya ngejelasin fakta sosial apa adanya, bukan ngejudge itu baik atau buruk. Sekarang yuk, kita jalan-jalan ke masa lalu sebentar. Dari mana sih datangnya ilmu ini? Ternyata sosiologi itu lahir dari zaman yang lagi kacau balau, lagi penuh gejolak. Coba bayangin, abad ke-19, dunia lagi berubah total. Tatanan yang udah lama ada tiba-tiba ambruk, terus muncul masalah-masalah baru yang bikin semua orang bingung. Nah, di tengah kekacauan inilah, orang-orang mulai ngerasa butuh banget cara berpikir yang baru buat ngertiin masyarakat mereka. Dan ternyata ada 2 pemicu utamanya. Satu, revolusi industri. Tiba-tiba ada pabrik di mana-mana, orang pindah ke kota, kota jadi padat, dan muncul seabrek masalah baru. Di sisi lain, ada revolusi Prancis yang ngegulingin raja-raja dan ngehancurin tatanan sosial yang udah bertahan ratusan tahun. Kebayangkan, dunia kayak lagi dijungkir balikin? Jadi, alurnya jelas banget kan? Revolusi gede-gedean ini nyiptain masalah-masalah sosial yang kompleks. Sebagai jawabannya, muncul seorang pemikir, namanya Auguste Comte, yang bilang, kita butuh ilmu khusus buat ngatasin ini. Dan lahirlah sosiologi. Nah, orang yang ngasih nama ilmu baru ini, ya si Auguste Comte itu tadi. Makanya dia sering disebut Bapak Sosiologi. Idenya tuh sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Manusia itu kan pada dasarnya makhluk sosial, punya naluri buat hidup bareng. Kalau gitu, masa sih nggak ada ilmu khusus yang ngebahas gimana cara kita hidup bareng itu? Tapi Comte nggak kerja sendirian. Kalau dia yang naruh fondasi, ada arsitek-arsitek hebat lainnya yang ngebangun dan mempertajam lensa sosial ini. Kita kenalan sama 3 raksasa pemikir ini. Ada Karl Marx yang bilang kalau masyarakat itu intinya adalah medan perang antara kelas ekonomi, si kaya lawan si miskin. Terus ada Emil Durkheim yang fokusnya ke lem perekat masyarakat, aturan-aturan gak tertulis yang dia sebut fakta sosial. Terakhir, ada Max Weber yang pendekatannya beda. Menurut dia, kalau mau ngerti masyarakat, kita harus mulai dari individunya, pahami makna di balik setiap tindakan mereka. Nah, ini perbandingan yang keren banget antara Durkheim sama Weber. Gini cara gampangnya. Durkheim itu melihat dari luar ke dalam. Maksudnya, gimana struktur masyarakat, kayak hukum atau moral, itu ngebentuk kita. Sebaliknya, Weber ngelihat dari dalam keluar. Gimana tindakan-tindakan kita sebagai individu yang punya makna, akhirnya ngebentuk masyarakat itu sendiri. Dua-duanya penting banget buat ngelihat gambaran utuhnya. Oke, cukup ngomongin sejarah sama teorinya. Sekarang, kita lihat bagian yang paling seru. Gimana sih sosiologi ini dipakai di dunia nyata hari ini? Jadi, sosiologi itu bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini benar-benar toolkit praktis yang dipakai tiap hari.
Buat apa aja? Buat merancang kebijakan publik, buat riset, buat program pembangunan, dan yang paling penting, buat bantu kita bareng-bareng mecahin masalah-masalah sosial yang pelik. Contoh paling konkretnya, di proyek-proyek pembangunan, sosiolog itu terlibat dari awal sampai akhir. Di tahap perencanaan, mereka bantu cari tahu apa sih kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pas pelaksanaan, mereka mantau gimana dampaknya ke warga. Dan setelah proyeknya selesai, di tahap evaluasi, mereka nganalisis, ini proyek beneran berhasil nggak sih buat ningkatin kesejahteraan sosial? Intinya, ya ini, ujung-ujungnya semua penerapan sosiologi itu tujuannya satu, pakai data dan pemahaman yang mendalam soal masyarakat buat bikin kualitas hidup kita semua jadi lebih baik. Jadi bisa dibilang sosiologi itu bukan sekedar mata pelajaran di kelas. Ini tuh kayak superpower. Ya beneran, kekuatan super buat ngeliat dengan lebih jernih kenapa hidupmu kayak sekarang dan gimana sebenarnya cara kerja dunia di sekelilingmu. Nah, sekarang saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Setelah dapat lensa baru ini, coba deh lihat hidupmu sendiri. Kira-kira kekuatan tak terlihat apa, mungkin dari keluarga, kondisi ekonomi, atau budaya yang sekarang ini lagi ngebentuk pilihan-pilihan dan jalan hidup kamu. Coba deh, renungin.